Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Persada Nusantara. Saya di sini akan membuat video terkait tugas dari UTS Tafsir Tarbawi yang akan saya jawab di video ini, yaitu ada beberapa soal yang harus dijawab. Yaitu yang pertama, soalnya adalah bacakan ayat yang menyebutkan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk menjadi hamba dan khalifah Allah. Terjemahkan kata per kata dan jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada dua surah. Yang pertama surah Az-Zariyat ayat 56. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Artinya, wa ma dan tidaklah, khalaqtu aku ciptakan, al jinna jin, wal insa dan manusia, illa kecuali, liya'budun supaya mereka menyembahku. Di sini Allah menjelaskan bahwa bukan tidak lain Allah menciptakan manusia dan jin untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Lalu di surah yang kedua yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Di sini saya akan bacakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, waiz dan ketika, qala berfirman, rabbuka Rabb kamu atau Tuhan kamu, lil malaikati kepada para malaikat, inni sesungguhnya aku, ja'ilun menjadikan, fil ardi khalifah di bumi ini, khalifah atau pemimpin. Qalu mereka berkata, ataj'alu apakah engkau akan menjadikan, fiha di dalamnya, man yufsidu merusak, fiha wa yasfidu di dalamnya dan menumpahkan, ad-dima darah, wa nahnu dan kami, nusabbihu bertasbih, bihamdik dengan memujimu, wa nuqaddisu lak dan kami menyucikan namamu bagimu. Qala dia berfirman, ini sesungguhnya aku, a'lamu lebih mengetahui, ma apa yang, la ta'lamun tidak kalian ketahui. Bahwa di sini Allah telah menjelaskan kepada para malaikat bahwa Allah akan membuat atau menciptakan manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin di bumi ini. Bahkan malaikat sempat menyanggah bahwa manusia itu bukannya orang yang selalu bertengkar, selalu menumpahkan darah, tetapi Allah menjawab bahwa Allah lebih mengetahui daripadanya atau daripada malaikat ya, bahwa dengan ciptakannya manusia di bumi ini adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Baik, soal selanjutnya yaitu jelaskan istilah tarbiyah, taklim, takziah, dan takdib terkait perumusan definisi pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan terkait definisi keempat tersebut. Yang pertama adalah tarbiyah. Secara istilah, tarbiyah berarti proses menumbuhkan dan mengembangkan potensi fisik, intelektual, sosial, estetika, dan spiritual yang terdapat pada peserta didik sehingga dapat tumbuh dan terbina secara optimal melalui cara memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki, dan mengaturnya secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Dalam bahasa Indonesia, istilah tarbiyah diartikan sebagai pendidikan. Oleh karena itu, tarbiyah mencakup pendidikan jasmani, akal, akhlak, perasaan, keindahan, dan kemasyarakatan. Lalu yang kedua, definisi dari taklim. Definisi dari taklim ini saya mengambil sumber dari bukunya Kiai Haji Abdul Salam, yaitu menurut beliau taklim adalah suatu proses bantuan atau bimbingan yang telaten dengan memberdayakan sumber belajar agar terjadi aktivitas belajar secara mandiri
untuk menemukan fakta dan makna dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan mu'allam sebagai khalifatullah. Lalu selanjutnya takziah. Menurut yang sumber yang saya dapatkan, takziah itu digunakan sebanyak 12 kali di dalam Al-Quran. Subjeknya adalah Allah dan objeknya adalah manusia. Kebanyakan ayat ini berpesan bahwa rahmat dan bimbingan Allah lah yang mensucikan dan memberkahi umat manusia mempunyai peranan penting terhadap hal itu. Lalu takdib. Takdib di sini Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci mengenai konsep takdib. Tetapi konsep ini bisa ditemukan dalam hadis Rasulullah yang berbunyi Ad-dabani Rabbi fa'ahsana tadibi, yang artinya Tuhanku telah mendidikku sehingga menjadikan baik pendidikanku. Seperti itu. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu jelaskan 9 prinsip pendidikan Islam menurut Dr. Aam Abdussalam. Di sini saya sudah merangkum semuanya yang akan saya paparkan di sini, bahwa 9 prinsip itu di dalam bukunya, dalam buku Kiai Haji Aam Abdussalam, yaitu ada yang pertama rahmaniyah, prinsip rahmaniyah. Lalu yang kedua prinsip takamuliyah, yang ketiga prinsip syumuliyah, yang keempat prinsip wasaliyah, yang kelima prinsip tawazuniyah, yang keenam prinsip istimroriyah, yang ketujuh prinsip waqi'iyah, yang kedelapan prinsip rabbaniyah, yang kesembilan prinsip uswiyah. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu secara singkat. Yaitu yang pertama prinsip rahmaniyah. Rahmaniyah di sini adalah prinsip kasih sayang, bahwa kita sebagai pengajar itu harus mengedepankan kasih sayang dari pendidik maupun kepada peserta didik. Itu harus ditekankan prinsip kasih sayang tersebut, rahmaniyah, menurut Kiai Haji Aam Abdussalam. Lalu yang kedua prinsip takamuliyah. Prinsip takamuliyah ini berkaitan dengan hakikat manusia sebagai kesatuan tubuh, jiwa, dan ruh, berkaitan dengan hakikat sebagai makhluk yang memiliki ketergantungan. Lalu berkaitan dengan pengembangan objek atau sumber pembelajaran. Lalu berkaitan dengan metode pembelajaran dan pengalaman belajar. Lalu yang ketiga prinsip syumuliyah. Prinsip syumuliyah ini bahwa pembelajaran itu meliputi seluruh entitas dan dimensi kehidupan atau terintegrasi gitu ya. Dimensi kehidupan mencakup dimensi sosial dan individual, di mana dimensi ilmu dan amal, dunia dan akhirat, dan lain sebagainya gitu. Lalu yang keempat ada prinsip wasaliyah. Prinsip wasaliyah di sini berarti pembelajaran harus berangkat dari pemberdayaan sumber gitu. Pemberdayaan sumber seperti apa gitu ya. Pemberdayaan sumber di sini adalah pembelajaran tuntut agar benar-benar membelajarkan, bukan sekedar mengajarkan, bukan hanya sekedar transfer ilmu, tetapi di sini seorang mu'alim atau seorang pendidik harus lebih berfungsi sebagai fasilitator, dan aktivitas belajar secara dominan itu bertumpu kepada mu'alam, yaitu pada peserta didik. Lalu yang selanjutnya, yang kelima prinsip tawazuniyah. Prinsip tawazuniyah itu adalah prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan berarti bahwa taklim harus mampu menempatkan dan memperlakukan semua entitas secara tepat dan proporsional, terutama di antara entitas yang memiliki arah yang sering dipandang berhadapan atau berlawanan gitu ya. Lalu yang selanjutnya yang keenam prinsip istimroriyah adalah bahwa proses pembelajaran itu berlaku secara terus menerus, yaitu secara kontinu, bahwa ada pepatah yang mengatakan tuntutlah ilmu sampai liang lahat. Nah di situ bahwa manusia itu haruslah menuntut ilmu dari ia dilahirkan sampai ia meninggal gitu ya, karena ketika bumi itu terus berputar, disitulah berarti ilmu masih terus berputar juga. Lalu yang ketujuh prinsip waqi'iyah. Prinsip waqi'iyah di sini adalah bahwa pembelajaran harus menapak pada kenyataan dan hadir sebagai solusi terhadap permasalahannya. Jadi ketika seorang peserta didik itu mempunyai masalah, bahwa pembelajaran itu adalah solusi sebagai manusia untuk memecahkan masalah-masalah tersebut di dalam waqi'iyah ini. Lalu prinsip yang kedelapan, prinsip rabbaniyah. Prinsip rabbaniyah di sini bahwa pembelajaran itu harus menempatkan rob atau nilai-nilainya sebagai rujukan dan tujuan utama. Karena balik lagi sebagai niat kita untuk belajar itu untuk apa? Untuk beribadah pada Allah, untuk menghamba kepada Allah. Karena balik lagi tadi ke surah yang tadi telah saya bacakan, yaitu di Quran surah Al-Zariyat, bahwa Allah menciptakan manusia
jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepadaku, pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya prinsip yang terakhir yaitu prinsip uswiyah. Prinsip uswiyah di sini adalah bahwa nilai-nilai yang tercermin pada prinsip-prinsip sebelum-sebelumnya itu harus diimplementasikan atau harus menemukan wujudnya yang konkret dalam bentuk perilaku yang nyata. Jadi kita sebagai peserta didik atau sebagai pendidik harus bisa menerapkan prinsip-prinsip ini sebagai aktualisasi yang nyata dalam mengaplikasikannya di dalam dunia yang kita jalani saat ini. Seperti itu. Itu adalah 9 prinsip yang saya dapatkan dari Kiai Haji Ahmad Abdus Salam. Lalu selanjutnya soal nomor 5 yaitu soal nomor 4 mah. Soal nomor 4 yaitu jelaskan isi kandungan Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 4 gitu ya. Yang mana Quran surah Al-Alaq ini adalah Quran yang pertama kali diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad SAW atau wahyu pertama yang Allah turunkan. Di sini soalnya itu terkait pengembangan konsep pendidikan Islam yang dibahas dalam tafsir Tarbawi yang Anda ketahui gitu ya. Di sini saya akan membacakan surahnya terlebih dahulu. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Auzubillah. Shadaqallahul azim. Jadi di sini saya akan menjelaskan menurut tafsir Al-Muyassar. Berdasarkan tafsir Al-Muyassar dijelaskan bahwa Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menyuruh pada umatnya agar menuntut ilmu dengan cara membaca dan mengajari manusia menulis dengan pena agar para umat Nabi Muhammad SAW terbebas dari zaman kebodohan. Lalu menurut tafsir Al-Misbah itu bagaimana? Nah, tafsir Al-Misbah ini berdasarkan tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab berpendapat bahwa Allah menyuruh atau mengajak kepada umat Nabi Muhammad untuk membaca atau memperoleh suatu ilmu pengetahuan, yakni berupa akhlak, syariah, dan akidah. Nah, lalu ada juga yang menjelaskan, saya mengambil sumber dari bukunya Kiai Haji Ahmad Abdus Salam di dalam buku pembelajarannya, yaitu melalui ayat apapun, yakni ayat kauliyah Al-Quran dan ayat kauniyah atau fenomena alam, bahkan melalui seluruh jalur komunikasi yang dapat diterima oleh manusia, Allah berkomunikasi dengan manusia. Misi utamanya adalah tarbiyah menurut dia. Tarbiyah itu mendidik manusia. Dalam komunikasi tarbiyah tersebut, Allah selalu hadir sebagai murabbi atau sebagai pendidik, dan manusia sasaran utamanya tarbiyahnya sebagai murabbah atau terdidik. Jika konstelasi komunikasi tersebut selalu menempatkan Allah sebagai murabbi dan manusia sebagai murabbah, komunikasi edukatif pun selalu hadir sebagai misi inti dalam seluruh ayat yang disampaikannya pada manusia, baik melalui ayat-ayat kauliyah maupun ayat kauniyah. Dengan demikian, tarbiyah pendidikan merupakan misi utama Al-Quran yang paling jelas. Itu menurut Kiai Haji Ahmad Abdus Salam, tafsir Tarbawinya menurut Al-Quran terkait ayat-ayat Al-Quran di dalam ayat kauliyah maupun ayat kauniyah. Seperti itu. Terima kasih.